ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para sedulur jamaah semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya diqadar baik oleh Allah. Masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah yang tampak, yang kelihatan. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, badan kita sehat, pikiran kita sehat. Juga kita diberikan nikmat longgar, juga sempat, sehingga dengan kedua nikmat tadi kita bisa melaksanakan kewajiban kita masing-masing, beribadah kepada Allah. Terutama pada malam hari ini kita melaksanakan ketaatan, yaitu sambung jamaah, tetapi acara amrin jami'in, yaitu sambung jamaah. Ini semua adalah nikmat pemberian Allah yang sangat luar biasa, sekarang ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang sedang dicoba kondisi badannya baru kesehatannya berkurang, nikmat sehatnya dikurangi oleh Allah, bahkan mungkin ada yang dicabut. Itu akan terasa sekali ketika nikmat sehat ini sama Allah dikurangi ataupun dicabut oleh Allah. Makanya nikmat sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan harta dunia dia nggak ada apa-apanya. Salah satu nikmat setelah nikmat hidayah yang pol yaitu diberikan nikmat sehat. Yang lebih pol lagi perlu jemaah bahwa kita hidup sekali ini sama Allah, dipilih oleh Allah, diberi hidayah Allah, yaitu bisa netepi agama Islam yang hak yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kemudian dikerjakannya dengan cara berjamaah. Secara teori prakteknya ya murni dan konsekuen. Teori praktek atau teorinya Quran Hadis, prakteknya juga Quran Hadis. Jadi secara teori dan prakteknya itu benar-benar secara Quran Hadis. Ini sungguh luar biasa. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini ya, yang menjadi pilihannya Allah ini ya luar biasa. Sangat beruntunglah kita ketika kita menjadi pilihannya Allah, menjadi orang jamaah itu ya sangat beruntung, menjadi orang iman itu ya sangat beruntung. Di dunianya juga udah beruntung, apalagi di akhiratnya. Ya kita lihat sehari-hari setelah kita menjadi orang jamaah, menjadi orang iman, di dunia ini kita bisa teratur, hidup kita bisa teratur, hidup kita bisa tertib, disiplin. Ya. Karena apa ya? Karena di dalam jamaah ini ada yang ngatur, ada yang mengarahkan, ada yang memberi petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Bahkan nasihat atau petunjuk-petunjuk yang mungkin
di luar sana itu tidak ada, di dalam jamaah itu ada. Contohnya gampang sekali ya. Sebelum kita jadi orang jamaah, masalah najis, masalah jeding, masalah kamar mandi nggak tahu ya, seperti apa yang bagus, yang standarnya seperti apa. Tapi ketika setelah jadi orang jamaah itu kita dikasih petunjuk dari keimaman pusat, dari Bapak Amir kita sebagai Amir kita itu memberikan petunjuk cara membangun kamar mandi atau membuat WC itu ada petunjuknya sampai segitunya, ukurannya, lebarnya berapa, kedalamannya berapa, dindingnya berapa, jarak dari dinding berapa itu ada, bak mandinya ukurannya berapa ada. Itu saking bapak pengatur kita itu merambut kepada jamaahnya sampai segitunya. Kalau di luar sana ya barangkali nggak ada, jarang, atau barangkali malah nggak ada. Karena kalau kita lihat di masjid di luar sana, mungkin kalau misalnya kita kepepet misalnya mau ke toilet atau kecil itu adanya cuma ember kecil, isinya kadang-kadang nggak full, cuma setengah. Beda dengan kita, embernya gede, banyak gede. Yang membedakan seperti itu. Atau mungkin di rumah juga diusahakan yang baknya yang gede, yang sesuai dengan standarnya itu, yang sesuai dengan prosedur atau nasihat dari keimaman pusat. Kalau kita ngikuti seperti itu ya udah enak, kita ngikuti gampang. Atau lantainya harus miring, dibikin piring biar cepat kering, bisa cepat ngalir, ada selokannya. Kalau kita ngikutin seperti itu, insya Allah barokah, enak, gampang. Itu untungnya kita menjadi orang jamaah. Jadi ada aturannya, ada petunjuk-petunjuknya di dalam hidup kita, ada untung. Atau mungkin di dalam cari maisa jadi orang jamaah juga insya Allah juga enak, untuk gampang, atau bisa nerimo sak dermo, gampang bersyukur, sehingga dia tidak terlalu ngoyo melihat kanan kirinya ya hidupnya bermewah-mewahan, ya kita sudah bersyukur alhamdulillah, rezekinya itu semua sudah ringan, pasti ada. Itu di dunia, apalagi di akhiratnya. Tadi di surat surat Al-Luqman ya. Di surat Al-Luqman sudah disampaikan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul naim. Tadi kita mendengarkan yang disampaikan Mas Awi. Di akhiratnya itu innalladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan mau amal soleh. Gandengannya orang iman yang mau amal soleh itu lahum jannatul naim, maka baginya itu surga yang nikmat. Itu di akhiratnya. Jadi beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah, bisa netepi jamaah ini. Di dunianya beruntung, di akhiratnya beruntung. Tetapi sebaliknya para jamaah, sungguh celakanya, sungguh ruginya apabila kita tidak mendapatkan hidayah, atau sudah mendapatkan hidayah kok malah keluar dari hidayah, keluar tidak mau netepi jamaah. Itu sungguh celakanya, sungguh tidak beruntungnya. Kalau orang-orang di luar jamaah, tidak jamaah itu ya hidupnya ya nggak teratur, berbeda dengan orang jamaah. Kalau kita ngajinya bisa lancar, bisa tertib, ada jadwalnya. Kalau orang di sana tuh belum tentu bisa seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali, gitu aja. Adanya cuman kadang-kadang mengajar tabligh kabar atau apa gitu. Jadi nggak rutin dan tidak ada petunjuk-petunjuk pasti dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang kita misalnya orang meninggal itu dirambut, kalau di luar sana mungkin nggak tahu pemimpinnya itu sini, tapi ada jamaah yang meninggal tuh belum tentu tahu, atau mungkin datang, atau mungkin ngurusin atau nyaksin, itu belum tentu. Apalagi hidup di dunia ini ya juga tidak bisa teratur, Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat lebih menderita daripada kita, artinya masih di bawah kita. Ya, kita
syukur sekali ya. Itu di dunianya, di dunia banyak sekali yang menjadi ya secara maesahnya, secara dunianya juga masih di bawah kita jauh, masih di bawah kita jauh. Adapun di akhiratnya ya lebih parah lagi atau lebih berat lagi, yaitu ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Karena apa ya? Karena kalau tidak iman atau orang kafir itu amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Amalannya tidak diterima oleh Allah. Berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 39 itu, Allah mengatakan waladina amanu a'maluhum kasyarabim biqiati yahsabuhum anu ma'a. Jadi orang-orang kafir itu amalannya itu seperti halnya atau gambarnya itu fata morgana itu ketika di padang pasir itu ada orang yang merasa kehausan, melihat di kejauhan itu kayak ada air. Tetapi hatta idza ja'athu lam yajibu say'a. Kalau udah orang di padang pasir kemudian kehausan, panas, di kejauhan itu kelihatan ada air, ketika dia itu datang ke tempat tersebut ternyata tidak ada air, cuman fata morgana saja, sia-sia. Hatta idza ja'athu lam yajibu say'a wa wajadahu indahu fawafahu hisabah. Jadi seperti fata morgana, ya sia-sia saja. Dan bahkan Allah itu tidak mereken hisaban mereka, mencukupkan hisaban mereka. Ketika orang kafir itu tidak ada hisabannya, ya udah, karena udah orang kafir tidak dihisab. Jadi mencukupkan hisabannya orang-orang kafir itu. Wallahu sariul hisab. Jadi beratnya orang kafir seperti itu. Dan dijelaskan lagi di surat Al-Kahfi ayat 103, Allah juga mengatakan qul hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala alladzina dola sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi apakah mau saya kabari, saya tunjukkan orang serugi-ruginya yang beramal. Beramal kau rugi loh. Sudah beramal di dunia kau rugi. Mau enggak saya tunjukkan? Yaitu alladzina dola sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat di dunianya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi orang sesat, orang kafir, tetapi mereka itu pada menyangka bahwa mereka itu berbuat baik. Harapannya itu di akhiratnya itu dapat surga. Dia menyangka bahwa berbuat baik, ternyata tidak. Dia cuma berbuat baik, tetapi di sana tidak ada rekanan. Dia menyangka berbuat baik terus. Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum wa la nuqima lahum yaumal qiyamati wasna. Demikian itu orang-orang yang kafir, tidak mau beriman dengan ayat Allah dan ketemu pada Allah, maka falanuki malahum, maka Allah tidak menetapi padanya lahum baginya yaumul qiyamati wasna, pada hari kiamat itu timbangan. Artinya juga tidak ada timbangannya. Ternyata tadinya dia menyangka itu baik, berbuat baik, menyangka dia itu selama di dunia itu berbuat baik, itu tidak punya kejelekan, tapi tidak bisa netepi jamaah, tidak bisa beriman, itu sama Allah tidak falanuki malahum yaumul qiyamati wasna. Tidak ada timbangan baginya. Jadi, kalau salah di surat Al-Kahfi ayat 103 kurang lebih seperti itu. Ya, itu. Berarti alhamdulillah para saudara jamaah, kita hidup sekali ini dipilih oleh Allah, diberikan hidayah, bisa netepi agama Islam yang hak yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan dikerjakan dengan cara berjamaah. Atas semua nikmat tadi kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya
juga kita tidak boleh lupa bersyukur kepada para perantara jamaah yang telah memerantarakan hidayah atau memperjuangkan orang jamaah ini, sehingga diri kita bisa kecipratan, bisa mendapatkan hidayah ini, sehingga jamaah ini, sehingga orang jamaah ini bisa berjalan lancar sampai sekarang ini. Atas semua amal solehnya kita ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan juga kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah semuanya, mas-masnya, bapaknya, yang bisa netepi kewajibannya masing-masing untuk netepi acara ambil jam ini, sambung jamaah ya, atas ketaatannya, atas kedatangannya, kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk malam hari ini ya, saya diberi amanat oleh Bapak Yai Kelompok untuk menyampaikan nasihat. Kebetulan beliaunya juga baru kurang sehat, baru batuk-batuk. Ini kebanyakan baru pada batuk-batuk. Dari musimnya itu nggak cuma di sini saja, kayaknya hampir seluruh Indonesia itu kayaknya penyakitnya baru batuk pilek, atau mungkin karena cuaca atau kondisinya. Tapi tetap sama-sama kita niati ya arjuna rahmatahu wa ya adzabah, mencari surga Allah, takut akan siksanya Allah. Para sedulur jamaah semuanya, untuk di bulan ini Bapak Imam memberikan nasihat kepada kita. Kemarin juga sudah kita dengarkan bareng-bareng, tadi juga sudah disampaikan juga dalil-dalilnya di nasihat teks nomor 2, yaitu mengenai 29 karakter, terutama untuk bulan ini kita dinasihati mengenai 6 tabiat luhur di dalam jamaah. Ada 29 karakter. Untuk bulan ini kita dinasihati tentang 6 tabiat luhur di dalam jamaah. Tadi di dalil-dalil juga sudah disampaikan oleh Mas Awi, apa itu 6 tabiat luhurnya, kemudian dalilnya juga sudah disampaikan, tinggal kita praktek di dalam sehari-hari, artinya bisa mempraktekkan apa yang telah dinasihatkan oleh Bapak Imam kita. Dari 29 karakter itu ya, terutama pada bulan ini kita mendapatkan uraian penjelasan yang sangat gamblang, yaitu 6 tabiat luhur mengenai yang berhubungan dengan jamaah yang lain atau saudara kita itu ada 3, yang sendiri juga ada 3. Yang berhubungan dengan jamaah atau saudara yang lain itu ada 3, yaitu pertama rukun, yang kedua kompak, yang ketiga kerjasama yang baik. Sedangkan untuk pribadi yaitu ada 3 juga, yaitu jujur, kemudian aman, dan mujib-mujib. Jadi ada 6. Jadi sudah insya Allah sudah 29 karakter ini sudah digulirkan sudah beberapa bulan yang lalu, hampir kurang lebih 5 bulan kalau nggak salah. Dan setiap bulannya juga disampaikan materi-materi mengenai 29 karakter ini, karakter luhur ini. Setelah kita dinasihati, ya tinggal kita nanti prakteknya seperti apa, bisa nggak enggak. Sakpol kemampuan ya dilaksanakan. Seperti tadi sampaikan mengenai rukun dan kompak. Rukun itu salah satu dari 29 karakter. Nanti bagaimana caranya rukun kemarin juga sudah disampaikan. Ada 5 syarat biar kita bisa rukun. Itu juga 5 syaratnya juga termasuk 29 karakter. Itu juga secara prakteknya sehari-hari kalau dilaksanakan juga sangat bagus, sangat luhur budinya. Kompak juga sama. Cara bagaimananya praktek kompaknya tadi juga disampaikan oleh Mas Ali. Ya, praktek kemarin di pas penyampaian teks secara aktualnya di kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kompak seperti apa juga disampaikan.
kompak itu ya kalau zaman dulu itu sering digambarkan, kalau tadi digambarkan di dalam hadisnya bahwa al mu'minun kal jasadi wahid ya. Orang iman itu sebagaimana jasad yang satu. Jadi satu badan ini. Itu gambaran saja, gambaran saja. Ini istaka rosuhu, istaka kuluhu. Ketika salah satu anggota badannya sakit, itu sakit semuanya. Ketika kepalanya sakit, ini istaka rosuhu, maka semua anggota badan itu juga merasakan sakit. Mungkin tangannya, mulutnya, kemudian kulitnya, kakinya, semua juga merasakan sakit. Wah, ini istaka ainuhu, istaka kuluhu. Ketika matanya sakit, semua juga merasakan sakit. Ada yang mungkin panas atau mungkin ya untuk mulutnya juga makan juga nggak enak. Semua sudah ikut merasakan. Nah, kompaknya seperti itu. Jadi ketika ada yang sakit, salah satu anggota badannya sakit, berarti semua juga merasakan. Begitu juga dalam keadaan sehari-hari, ketika ada salah satu jamaah kita yang sakit, ya dilalanya kita dikodar kok sakit atau mungkin dikodar karena musibah misalnya. Jadi hatinya itu baru gundah gulana misalnya, baru tidak senang, kesenangannya baru dicabut oleh Allah. Nah itu sama selaku orang jamaah, bagaimana prakteknya karakter luhur, 6 tobiah luhur kompak itu bisa berjalan ya, itu kita dituntut seperti itu. Kita juga merasa sakit. Minimal kalau misalnya nanti ya ngaruh atau menanyakan, ini kok jarang kelihatan, kemana ini? Wah baru sakit, tanyain gimana kabarnya. Minimal seperti itu. Kalau enggak ya ditengok. Itu sudah kewajiban juga kita nengok. Kalau enggak, paling enggak juga kalau enggak bisa nengok ya mendoakan. Itu salah satu wujud dari wujud dari kekompakan ketika salah satu jamaah kita tertimpa sakit atau terkena musibah. Jadi kita merasa juga sakit ketika juga kita merasa kalau terkena musibah ya ikut merasa sedih, jangan merasa senang, jangan kebalikannya. Ketika jamaahnya sakit, jamaahnya terkena musibah, kita ikut senang, merasa senang, itu malah kebalikannya, itu enggak kompak, itu enggak rukun. Jadi praktek nyatanya seperti itu. Ketika ada orang sakit ya kita minimal ya doain, kemudian jenguk, ngarahke gimana kabarnya, itu seperti itu. Datang menjenguk itu ya sudah luar biasa. Karena begini bibi para seluruh jamaah, orang yang sakit itu ya, orang sakit saya pernah merasakan, orang sakit pernah merasakan. Ketika saya di Kodar sakit kurang lebih 5 bulan di rumah itu. Nah itu kepengen saudara-saudara kita, teman-teman kita itu datang menengok kita. Minimal itu ngaroke, kalau Jawa ngaroke, menanyakan, "Wih, gimana kabarnya?" Ketika kita ditanyakan gimana kabarnya itu, saudara kita itu kita sudah seneng. Enggak nengok, enggak datang ke rumah. "Wih, Mas, gimana kabarnya?" Nah, meskipun kita sakit ya, karena menanyakan kabarnya, kita alhamdulillah sehat. Itu udah seneng. Udah suatu ya, udah dorong sakit kemudian ditengok, wah itu luar biasa lagi senangnya. Meskipun di situ nengok itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa bawaan buat yang apa, cuma datang aja bawa. Insya Allah udah senang luar biasa ya. Termasuk ada saudara kita di kelompok 2 ini, yang meskipun belum menjadi jamaah di kelompok 2 kita, di kelompok 2 ini tadi kondisinya ya baru sakit, yaitu putranya Ibu Dewi atau Ibu Sumiarto. Beliaunya itu namanya Mas Billy ya. Beliaunya itu sedang di Kodar sakit, jadi kesehatannya dicabut oleh Allah. Sampai saat ini belum sembuh. Udah berobat kemana-mana termasuk di RSCM, belum sembuh. Ya itu, belum sembuh. Nah ini
barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu belum tahu ya, kalau ada jamaah kita ya, yaitu putranya Bu Sumianto, Pak Sumianto yang sakit. Ini saya informasikan beliaunya sedang sakit. Barangkali ada waktu longgar ibunya, bapak-bapaknya silahkan ditengok. Wah, itu kan bukan jamaah kita, bukan seperti itu. Meskipun bukan jamaah kita, tapi itu saudara kita. Toh kalau misalnya bukan jamaah, kalau kita tinggal di komplek, tinggal di dekat dengan orang luar gampangannya. Kalau kita nengok orang luar pun itu pahala itu. Enggak harus wah orang luar itu. Enggak, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Apalagi ini masih jamaah. Ini jamaah. Itu. Jadi sedikit informasi, ada saudara kita jamaah, putranya Bu Sumianto itu sedang di kota sakit. Sampai sekarang udah kurang lebih ya berapa bulan, sebulan atau 2 bulan ya. Nah, itu sampai sekarang masih sakit. Ya. Silakan ibu-ibu yang dengar atau bapak-bapaknya yang dengar, yang belum bisa jenguk ya silakan jenguk. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Karena kita merasa kalau seandainya penyakit itu yang mengenai kita gitu coba. Yang mengenai kita itu apa yang kita rasakan? Apalagi kalau misalnya punya anak-anak kecil ya, kita juga udah makanya syukur sekali yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang di Kotar sehat gitu ya, diluangkan waktunya untuk bisa jalan-jalan di taman surga, nengok-nengok orang yang sakit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini salah satu wujud bentuk dari kekompakan kita. Kalau di zaman dulu itu sering menggambarkan sesepuh kita itu kompaknya seperti apa sih? Kompak itu ada rukun dan kompak. Beda ya gambarnya. Kalau rukun itu rukun itu kalau orang kayak orang digambarkan orang membawa jenazah. 4 orang yang bawa jenazah, ngangkat jenazah itu loh. Yang depan 2, yang belakang 2. Yang kiri sampai kiri kanan 2 sampai kanan 2. Berarti berapa yang ngangkat itu? 4. Oh 8, 4. Itu kalau rukun dan kompak itu jalannya menuju ke makam bareng itu. Rukun dan kompak itu jalannya itu pasti menuju ke makam. Itu gambarnya rukun dan kompak. Kalau waktu saya remaja dinasihati di kelompok 2 itu seperti itu. Saya ingat saya seperti itu. Itu rukun dan kompak. Seperti orang membawa mayat, membawa keranda jenazah. 4-4-nya itu jalannya sama, maju ke depan semua. Ya, menuju kemana? Ke pemakaman. Tetapi kalau rukun tapi tidak kompak, ada. Gambarnya apa itu? Gambarnya itu orang yang main remi. Tahu remi kan kartu itu loh. Itu ada 4 orang yang main remi kan rukun di situ. Woi, pada bercanda gini. Tapi tidak kompak, saling mematikan. Mati loh. Mati loh ini. Biasanya gitu. Itu enggak kompak, tapi rukun. Nah itu. Gambarnya rukun dan kompak seperti itu. Seingat saya waktu dinasihati pas remaja seperti itu. Jadi masih teringat saya. Jadi kita harus rukun dan harus kompak. Syarat-syarat kerukunan, 5 syarat kerukunan itu ya supaya sedikit demi sedikit ya sakpol kemampuan kita praktekkan karena itu merupakan karakter luhur yang mungkin tidak bisa 100% nggak bisa, karena ya mungkin namanya manusia mungkin ada emosi atau ada mungkin pikirannya itu mungkin tidak bisa fokus. Kadang-kadang baru disapa, assalamualaikum bu, nggak jawab. Assalamualaikum bu, nggak jawab. Assalamualaikum bu, nggak jawab juga. Lah kalau hatinya itu longgar, wah kurang ajar ini mau di assalamualaikum salam nggak jawab, kenapa? Barangkali yang sedang di assalamualaikum, di salam itu ibunya nggak fokus, baru mikir anaknya sakit, duitnya habis, sehingga nggak fokus kemana itu dijawab di salam itu nggak kedengeran gitu. Bisa jadi seperti itu.
Ya saya juga pernah gitu, assalamualaikum juga karena kita tidak fokus, nggak kedengeran itu. Barangkali tadi assalamualaikum enggak jawab, oh minta maaf, karena mungkin baru kita pikirannya nggak fokus. Barangkali seperti itu. Jadi kalau kita assalamualaikum saudara kita kok ternyata tidak dijawab, nggak usah marah, tidak usah emosi, kurang ajar nih dia salam nggak jawab, nggak usah seperti itu. Ya kita sudah dapat pahala. Dan kita juga tidak usah husnudon. Wah itu kenapa? Karena nggak usah. Barangkali husnudonnya barangkali sakit gigi ya bisa jadi. Pikirannya baru kemana-mana bisa jadi. Nah, itu. Ya perbanyaklah husnudon. Jangan diperbanyak suudon. Memang manusia ya banyak masalahnya juga banyak, nggak cuman 1-2. Semua insya Allah banyak masalah. Tetapi kalau kita itu hati kita itu bisa longgar, ya hati kita bisa longgar, nyegoro. Kalau di nomor 3 itu keporong ngalah, rebutan ngalah, wani ngalah, royokan ngalah, nah itu ya luar biasa itu. Terus keporong ngalah, wani ngalah, rebutan ngalah, royokan ngalah, luar biasa. Dan segala sesuatu misalnya ada permasalahan di dalam jamaah ini, kalau sudah punya tabiat, punya sifat rebutan ngalah, keporong ngalah, minta maaf, nyuwun ngapunten. Wah, sebenarnya luar biasa itu. Luar biasa. Orang tidak akan bisa marah. Orang tidak akan bisa marah. Orang yang mau marah kepada kita itu kalau kita sudah minta maaf duluan. Untuk minta maaf salah-salahnya. Pertama udah kita hadapi itu udah mau emosi itu. Udah mau marah-marah itu ketika kita datang minta maaf saya salah. Nyuwun ngapunten kalau salah. Insya Allah nggak jadi marah-marah udah. Nah itu karena tabiat luhur kita. Jadi yang tadinya mau marah akhirnya tidak bisa marah, tidak mau. Yang nomor 5 juga syarat rukun yang saling menjaga perasaan itu juga luar biasa beratnya itu. Saling menjaga perasaan. Biar perasaannya menjaga perasaan sama jamaah ini kalau tidak dipraktekkan, tidak dibina, tidak dididik, tidak dibiasakan juga sangat berat. Karena perasaan satu sama yang lain itu berbeda-beda menurut terjemahan. Yang satunya itu dirasakan dikit itu sudah kerasa juga ada, disenggol dikit nggak terasa juga ada, macam-macam. Makanya nasihat itu supaya sama-sama saling menjaga perasaan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi nasihatnya di bulan ini mengenai 6 tabiat luhur di dalam jamaah, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu hampir sama dengan rukun dan kompak, tapi secara definisi beda, tapi secara keseluruhan itu hampir sama. Kerjasama yang baik tadi di dalil-dalilnya juga sudah dijelaskan. Ketika jamaah ini bisa kerjasama yang baik, rukun kompak kerjasama yang baik, segala apa yang diprogramkan, segala apa yang dibandingkan, segala apa yang dimusyawarahkan, insya Allah akan berhasil. Dari keimaman sudah musyawarah, pengurusnya musyawarah mau bangun ini. Ketika kita bisa kerjasama yang baik, rukun kompak kerjasama yang baik, insya Allah yang dimusyawarahkan, yang sudah diprogramkan itu akan berlangsung atau berjalan atau bisa berhasil dengan baik. Insya Allah pasti seperti itu. Tetapi nihil apabila ketika kerjasama yang baik, rukun kompak kerjasama yang baik ini tidak bisa tercipta di dalam jamaah. Acara-acara di dalam jamaah ini meskipun sudah diambil jamiin, udah diworo-woro, udah diumumkan, tapi tidak ada kerjasama yang baik, ya tidak bisa berjalan lancar. Tidak bisa berjalan dengan lancar. Makanya rukun kompak kerjasama yang baik itu menyangkut satu-satunya jamaah, sesama jamaah. Jadi segala sesuatu kalau kita bisa rukun kompak kerjasama yang baik, insya Allah bisa berhasil. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insya Allah itu nasihat sedikit dari saya menyampaikan amanah dari Bapak Yai kelompok Sabtu saya. Sama-sama kita mencari surga Allah, bukan menang-menangan, bukan yang lebih pintar atau yang lebih pol, enggak. Jadi sama-sama kita saling
menasihati yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah yuridul khairil ghair. Jadi sama-sama mengharapkan kebaikan kepada orang lain. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما